Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Anak-anakku semuanya, yang insyaAllah senantiasa dalam keadaan sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini kami akan menyampaikan materi berbusana muslim, cermin kepribadianku. Kompetensi dasarnya adalah terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam, kemudian menunjukkan perilaku berpakaian, menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam, menyajikan keutamaan tata cara berpakaian sesuai syariat Islam. Manusia ya dalam berpakaian ya kita adalah selalu untuk proteksi diri sendiri ya, untuk menjaga dirinya supaya selamat dari godaan orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, manusia wajib menutup aurat. Nanti kami akan terangkan dengan dalil-dalil berikutnya. Kemudian Allah senantiasa hendak memuliakan manusia ya, melalui memakai jilbab tersebut. Baiklah, kami lanjutkan. Kalau kita lihat surat Al-Ahzab ayat 59, ini perintah Allah tentang berjilbab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ayyu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenali. Karena itu mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini perintah tentang berjilbab. Supaya apa? Supaya mudah dikenali sebagai orang muslim atau muslimah. Yang kedua, supaya tidak diganggu oleh orang-orang yang mau iseng-iseng. Kira-kira begitu. Kemudian dilanjutkan dalam surat An-Nur ayat 31 ya, tentang perintah menutup aurat ya. Kami bacakan artinya saja. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya. Janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya. Ya, kami ulangi, hendaklah mereka menutup kain kerudungnya ya ke dadanya. Janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan, atau pelayan laki-laki, kami ulangi, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak punya keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Kalau kita analisis kedua ayat tersebut, Al-Ahzab 59 dan An-Nur ayat 31, yang pertama, wanita yang sudah dewasa wajib berbusana muslim dan berjilbab ya. Karena hukumnya adalah wajib
Kalau tidak, berarti kena dosa. Kalau usia Anda sejak balik, misalnya dari umur 12 ya sampai sekarang tidak memakai jilbab, maka luar biasa ini. Ya, misalnya tidak memakai jilbab 1 hari 1 dosa. Kalau kita kumpul selama setahun, berapa dosa coba kita bayangkan. Makanya marilah kita belajar memakai jilbab, berbusana muslim yang baik sesuai dengan aturan-aturan Islam. Yang kedua, saat berjalan hendaknya wanita menjaga pandangannya yang merunduk. Ya, harus tahu diri sebagai wanita. Ya, apalagi wanita muslim yang soleh ya. Yang soleh dan soleh hati ini ya. Kita harus merunduk ya. Tidak boleh menengadah ketika berjalan. Yang ketiga, menjaga auratnya, tidak memakai pakaian ketat. Nih. Kemudian yang keempat, tidak memamerkan perhiasan dan auratnya. Yang kelima, berjilbab, awal pertaubatan bagi wanita yang beriman. Maka dari itu marilah kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan memakai jilbab ya. Kalau kita memakai jilbab, insyaallah kita akan sadar sendirinya ya. Nah, mau berbuat hal-hal yang negatif, kita malu memakai jilbab misalnya. Kita berlatih dari itu ya. Walaupun tidak sempurna, kita berlatih dulu pelan-pelan. Insyaallah nanti lama-lama akan bisa. Ketentuan berpakaian Islam dalam surat Al-A'raf ayat 27 nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannati yansi'u anhuma libasahuma yuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Wahai anak Adam, janganlah sesekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan. Sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Kita lihat Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa ketika digoda oleh iblis supaya makan buah khuldi, ternyata iblis berhasil merayu dan membujuknya sehingga Adam dan Siti Hawa memakan, kemudian dengan sendiriannya telanjanglah ya, pakaiannya tiba-tiba lepas dari badannya, kemudian keduanya diturunkan ke bumi, kemudian beliau merasa mesal sambil berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kira-kira begitu. Kemudian ketentuan berpakaian Islam surat Al-A'raf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musyrifin. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Jadi ketika masuk masjid, berpakaian yang rapi, indah, sedap dipandang orang ya. Ketika makan minum, jangan berlebihan, sederhana ya.
Jangan terlalu kenyang ya. Karena Allah tidak suka orang-orang yang berlebihan ya. Berlebih-lebihan, mubasir termasuk kategori temannya syaitan. Naudzubillah min dzalik. Kalau kita analisis kedua ayat tersebut, Al-A'raf 27 dan 31, maka bagi laki-laki satu, pakaiannya harus menutupi aurat ya. Yang kedua, memakai celana panjang yang longgar. Yang ketiga, memakai pakaian yang rapi dan pantas. Yang keempat, memakai wangi-wangian, merapikan jenggot. Tetapi kalau untuk anak-anak sekolah ini belum bisa memakai jenggot karena aturan sekolah tidak membolehkan. Tapi nanti kalau sudah lulus ya dari sekolah boleh ya. Kemudian memotong kuku pada hari Jumat ya. Ini adalah bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan yang pertama adalah menutup semua anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan yang dinamakan dengan masturat ya. Kemudian berjilbab yang sesuai dengan syariat Islam, berjilbab tidak senonoh, kadang-kadang rambutnya kelihatan, ini tidak benar. Yang ketiga, berhias dengan baik dan sederhana, serta seizin suaminya. Bagi yang sudah berkeluarga, ya harus menyenangkan suaminya, bukan selera umum. Karena ngetren di masa sekarang, maka ikut-ikutan. Ini tidak boleh menurut syariat Islam. Kemudian yang keempat disunahkan memotong kuku, pakai minyak wangi, memakai selak. Memakai selak untuk anak sekolah belum bisa karena dalam aturan sekolah tidak boleh memakai selak. Nanti kalau sudah lulus baru bisa, ya. Kemudian manfaat berpakaian secara Islami yang pertama selalu tampil dalam dakwah, ya. Kemudian selalu tampil sopan dan sederhana. Yang ketiga selalu tampil bersih, rapi, anggun dan berwibawa. Yang keempat jauh dari sifat ria. Yang kelima tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Yang keenam tampil indah dan simpatik. Yang ketujuh tidak dilecehkan dan tidak digoda. Tertutup auratnya secara Islami. Kemudian yang terakhir memperoleh ridha Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku semuanya, inilah materi daripada Perpusana Muslim dan Muslimah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya. Kami simpulkan bahwa yang pertama, marilah kita berlatih memakai jilbab, terutama untuk anak-anakku semuanya, ya berbusana muslim yang rapi, ya ketika ada di luar, ya demikian pula yang lelakinya harus sesuai dengan aturan-aturan Islami, ya. Memakai jilbab memang agak berat sekali untuk kalangan remaja karena mereka masih sensasi, ya, masih kurang percaya diri dan sebagainya. Marilah kita berlatih ya dari dini hari. Kapan lagi supaya terbiasa. Kemudian anak-anakku semuanya, nanti kami akan memberikan tugas kepada Anda. Nanti akan kami upload di Google Classroom. Mudah-mudahan Anda memahami materi ini ya. Nanti Anda kerjakan tugas-tugas yang kami berikan. Demikianlah dari kami. Cukup sekian saja. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.